dipanggil biasanya Bu Biro. Saya adalah pengajar di SMP Negeri 4 Karangkoso 1 Atap, mengampu mata pelajaran matematika. Alhamdulillah setahun ini kurang lebih ya saya bertugas di Karangkoso. Sebelumnya saya bertugasnya di SMP Negeri 2 Jagung. Nah, alhamdulillah juga dapat dipertemukan dengan Bu Fadia di SDN 1 Hijau ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan dan dapat oleh Bu Fadia bisa memberikan dampak dan manfaat bagi Bu Fadia khususnya dan juga bagi rekan sejawat maupun bagi teman-teman sekalian. Mohon izin untuk menyampaikan agenda pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pengantar tujuan yang sudah kita lalui, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui bahwa dalam pendidikan guru penggerak, Bu Fadia telah belajar tentang bagaimana membuat visi pribadi sebagai pendidik pada modul 1.3. Nah, tentunya diharapkan pembelajaran tersebut dapat membantu calon guru penggerak untuk bisa mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Dan hari ini, kesempatan ini, Bu Fadia selaku calon guru penggerak sedang berproses dalam belajar memfasilitasi forum diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Meskipun hari ini merupakan serangkaian dari proses belajar, namun diharapkan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan hari ini akan mampu menjadikan refleksi bersama terhadap visi sekolah yang sudah ada. Dan kami harapkan dari seluruh peserta agar dapat bisa memberikan sumbangsi idenya terhadap diskusi visi hari ini agar tercipta inisiasi prakarsa perubahan sekolah. Kurang lebih sekian, dan untuk acara selanjutnya diskusi visi akan langsung dipandu oleh Bu Fadia. Kepada Bu Fadia, kami persilakan. Sesuai dengan nomor yang ada di situ. Nomor 1, kita memilihkan murid-murid ya, jenengan tempel di nomor 1. Oke? Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah 2. Langsung gitu Ibu, jika panjenengan terasa kesulitan, jenengan ingat-ingat lagi tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terwujudnya insan yang unggul dalam prestasi, oh maaf itu ketikannya salah, bernuansa impak dan iptek. Visi itu yang kalau insan unggul yang impak dan iptek itu dari sejak dulu. Karena apa? Kita sebagai kalau impak lembaga itu kan memang ditujukan kepada yang berakhlak luhur, berakhlak karimah. Dan kalau imtak itu kan yang berakhlak karimah, dan impaknya itu dia ke arah ke pembangunan ini. Ya apa ya, sesuai dengan perkembangan lah. Nah, berarti selalu dari dulu memang itu selalu ada. Ya, selalu ada imtak dan imtak itu selalu. Terwujudnya insan yang unggul dalam prestasi bernuansa impak dan iptek. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini masih relevan apabila kita lakukan pada saat ini? Mengingat kembali pada 6 dimensi pelajar profil pelajar Pancasila, apakah visi kita masih relevan? Atau perlu ditambah? Kenapa masih relevan? Kenapa masih? Karena kalau itu kan visinya terwujudnya insan yang unggul dalam prestasi bernuansa impak. Impak itu bisa memberi impak, bisa memberi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau iptek bisa berkebinekaan global sama bernalar kritis. Kalau menurut saya, perubahan anak-anak bukan perubahan hanya perubahan, tetapi
perubahan yang positif. Nah, di dalam proses perubahan ini Bapak Ibu, kita melihat potensi yang positif yang ada pada anak-anak. Kita tidak melihat negatif. Oh, muridku ini tolakan wis iki perubahan ini apa ya? Dari awal saya melihat prakarsa perubahan itu seperti itu. Saya kira yang namanya prakarsa perubahan itu ubah apa ya sing elek-elek dari tahu hubungi sih api-api. Ternyata pada prakarsa perubahan kita melihat potensi anak-anak, kita angkat potensi tersebut agar menjadi prestasi. Nah, inisiatif perubahan. Contoh satu kata jika kita lihat dari visi. Terwujudnya insan, kita bisa membuat satu contohnya seperti ini. Karena saya pada modul 1.3 dulu itu saya membuat prakarsa perubahan karena saya termasuk kelas 1. Yang namanya kelas 1 itu sebenarnya anaknya banyak yang mandiri sebenarnya. Nah, tetapi wong tua ini gak percaya lek iki mandiri. Mesti bingung, didelok ini ngarep, didelok ini, golek garap digarap loh. Ada yang seperti itu? Pasti ada kalau di kelas. Nah, akhirnya saya membuat prakarsa perubahannya adalah terwujudnya peserta didik yang mandiri dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif. Nah, bahwa sebenarnya potensi itu sudah ada pada anak-anak, tetapi belum dimunculkan. Akhirnya kita munculkan dengan inovasi pembelajaran. Nah, dengan siapa saja kita dapat berkolaborasi untuk membuat inisiatif perubahan ini kira-kira Bapak Ibu? Dengan siapa Bu Elin? Yang utamanya pasti dengan teman sejawat. Alhamdulillahnya saya di kelas 1 punya teman sejawat Bu Dia, Bu Lili yang amat sangat bisa diajak kerjasama. Saya berterima kasih sekali dan utamanya saya bersyukur punya istilahnya kakak senior Bu istilahnya. Saya kan kecil ya, paling kecil, tapi mereka bisa merangkul saya walaupun saya mau udah kudu, lalu dia berbeda sabar. Nah, ini kolaborasi bisa kita lakukan dengan guru, dengan siapa lagi Bapak Ibu, dengan orang tua dan warga sekitar sekolah, supaya mereka lebih klinik. Dan kemudian banyak dari jawaban-jawaban yang saya tangkap dari yang sudah tertera di tempel di depan ini adalah terkait karakter, ya. Yang dibahas tadi ya, karakter baik itu berakhlak mulia, karakter mandiri, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Nah, untuk visi yang tadi sudah ditampilkan yaitu terwujudnya insan yang unggul bernuansa impact dan iptek. Nah, ini dirasa masih relevan karena di situ sudah mencakup semua dimensi produk ajaran Pancasila dan sesuai dengan perkembangan terkini. Memang visi itu tidak harus selalu berubah dan juga tidak harus selamanya seperti itu. Karena visi itu sendiri kita ibaratkan sebagai goals dari sekolah atau tujuan dari sekolah. Ibarat seperti kita hidup, itu tentunya kita harus mempunyai tujuan itu sendiri. Karena apa? Kita harus tahu dulu visi kita itu apa, visi sekolah itu apa.